إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي الأمارة بالسوء بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama menaikkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, sebuah kata yang sudah mudah dihafal, mudah diucapkan, dan tidak ada wasiat yang lebih utama daripada takwa. Dan takwa itu wasiatullah kepada seluruh hamba-hambanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat yang terdahulu. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Kata Allah, kami telah mewasiatkan kalian dan umat yang terdahulu, ittaqullah. Orang-orang salih dulu hanya mendengar ittaqullah bergetar hatinya, diingatkan kepada Allah, dan itulah sifat-sifat orang mukmin. Kata ini memang ringan kita mendengarkan dan mudah kita ucapkan, dan di mana-mana walaupun orang tidak mengerti bahasa Arabnya, tapi begitu dia mendengar ittaqullah dia sudah faham apa maksudnya. Ittaqullah, bertaat kepada Allah dan Rasulnya dan jauh dari larangan Allah dan Rasulnya. Takwa bukan hanya di masjid, takwa di masjid, di kantor, di rumah, di dalam perjalanan, di mana saja kita berada, harus senantiasa bertakwa kepada Allah lahir dan batin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suratul Anfal, surah yang ke-8, ayat 2, 3 dan 4 menjadi bahan khutbah saya hari ini. Saya mengajak jemaah sekalian untuk sama-sama mendalami, mempelajari, menghayati, mentadabburi ayat Al-Quran. Sungguh Al-Quran itu cahaya dan sinar kehidupan kita. Allah berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minun alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Di ayat yang Allah jelaskan sifat-sifat orang mukmin, tapi bukan mukmin biasa, bukan mukmin yang diakui dirinya mukmin. Allah membenarkan imannya. Sifat mereka mukmin yang iman sebenar-benar iman.
iman yang mantap, iman yang sempurna, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah meyakinkan dan memastikan keimanan mereka adalah iman yang sebenar-benar iman, bukan iman palsu, bukan iman yang macam-macam. Mereka memiliki 5 sifat. Marilah kita mendalami 5 sifat ini. Mudah-mudahan semua jamaah sekalian yang diberkahi Allah mengambil manfaatnya dan pelajaran, dan bisa diberikan oleh Allah kemampuan dia mempraktikkan dan mengamalkan 5 sifat, agar kita sama-sama menjadi golongan orang mukmin yang sebenar-benar iman. Innamal mu'minun, artinya dari innamal mu'minun yang tidak membawa 5 sifat itu bukan mukmin. Innama adatu hasrin, dikhususkan sifat mereka yang memiliki 5 sifat. Yang pertama, alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Kalau diingatkan kepada Allah, saat dia salah atau tidak, saat dia sadar atau tidak, saat dia sengaja atau tidak, diingatkan kepada Allah, ittaqillah, takutlah pada Allah, bergetar hatinya. Jangan-jangan kita orang, kalau ada orang menasihati kita ittaqillah, dia langsung jawab, memang salahan saya apa? Subhanallah. Apakah orang yang harus bertakwa harus salah? Kalau kita mendengar kata ittaqullah, bertakutlah pada Allah, bergetar hati kita, itu tanda orang mukmin. Berapa kali Jumat kita hadir dan berapa banyak kita mendengar ittaqullah, tapi ternyata perasaan kalbu kita sama saja, tidak ada perubahan. Tapi kalau kita mendengar kata ittaqullah, bertakwalah pada Allah, takutlah engkau kepada Allah, bergetar hati kita, mengingat kesalahan kita, dan juga kita mengerti kekurangan kita terhadap Allah dan Rasulnya, membuat hati kita takut dan bergetar. Ini sifat yang pertama. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau mereka mendengar kalamullah, mendengar Al-Quran, menhayati Al-Quran, membaca Al-Quran, setiap mereka membawa Al-Quran, senantiasa imannya bertambah. Jangan kita orang senantiasa kalau baca Al-Quran malah ngantuk, mau tidur saja. Subhanallah, harus kita koreksi diri, harus tahu salah kita apa, kekurangan kita di mana. Jangan menjadikan Quran seperti koran. Harus Quran, cintalah Al-Quran, hayatilah Al-Quran, amalkan apa-apa isi Al-Quran dan sesuai kemampuannya masing-masing. Fattaqullaha mastata'tum. Tidak ada yang mampu mengamalkan Al-Quran secara keseluruhan. Habis umur kita, habis kehidupan kita, belum mampu dan belum tentu memahami Al-Quran secara keseluruhan. Tapi apa yang kita fahami, apa yang kita mampu belajari, amalkan langsung. Jangan tunda, menunggu sampai selesai dulu faham Al-Quran secara keseluruhan baru amal. Tidak, apapun yang kita belajari langsung amalkan. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Sa'uba 'alaina hifdzul Qur'an wa sahula al-'amal bih. Amma an-nas fasahula 'alaihim hifdzul Qur'an wa sa'uba al-'amal bih." Kata Abdullah bin Mas'ud, kami sebagai sahabat, bagi kami susah menghafal Al-Quran, tapi mudah mengamalkannya. Tidak banyak dari antara sahabat yang menghafal Al-Quran, tapi amalan mereka luar biasa. Tapi di zaman ini mudah hafal Al-Quran, tapi berat mengamalkan. Karena inti pada Al-Quran itu bukan menghafal saja, menghafal, menghayati, mengamalkan, dan juga mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. InsyaAllah di hari-hari ceramah kami selama di sini, ada nanti saya akan menyampaikan cara mudah mengkhatam Al-Quran setiap bulan. Karena diajar oleh Rasulullah SAW sebagai umat ini, umatul Quran. Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang diriwayatkan Imam Abi Dawud rahimahullah, iqra'ul Quran fi kulli syahrin marrah. Khatamkanlah Al-Quran setiap bulan 1 kali. Itu minimal. Bagaimana cara khatam, bukan hafal? Mengkhatamkan. Saya akan menyampaikan nanti di antara ceramah-ceramah kami selama di sini habis maghrib, di mana beberapa tempat, insyaallah kami akan memberikan cara mudah khatam Al-Quran setiap bulan sekali, agar menjadi kebiasaan.
Jangan seumur hidup khatam Quran satu kali, setiap bulan. Ini sifat yang kedua. Wa idza tuliyat alaihim ayatu, senantiasa mendengar kalamullah atau membaca kalamullah, iman yang bertambah. Yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka mantap tawakalnya kepada Allah. Yang terutama tawakal qalbu. Boleh kita berikhtiar, boleh kita berusaha, tapi kalbu kita yakin kepada Allah, bukan yakin kepada usaha kita, bukan yakin kepada ikhtiar kita. Kita serahkan penuhnya lahir batin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita keluar pagi hari mencari rezeki, mencari nafkah. Ini namanya ikhtiar dan usaha yang wajib kita jalani. Tapi di dalam hati kita jangan merasa saya mampu dan bisa. Kecerdasan saya, kehebatan saya sebagai orang-orang pintar, sebagai orang cerdas, saya bisa membawa rezeki yang cukup banyak. Jangan seperti itu. Apapun kemampuan kita, apapun ikhtiar kita, apapun kecerdasan dan kehebatan kita, kelebihan kita, tetap kalbu kita mengikatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak boleh merusakkan tawakalnya. Pas begitu keluar rumah, bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Seolah-olah kita memberikan pelajaran. Dengan nama Allah aku mulai keluar dari rumah, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakkaltu ala Allah, lahir batin saya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La hawla wa la quwwata illa billah. Saya tidak punya upaya dan daya untuk apa-apa di dunia ini kecuali dengan kekuatan dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tawakal yang hakiki. Rasakan, kita hamba Allah dhaif, lemah, tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa kecuali semua atas kekuasaan dan izin Allah, apa yang dihendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, alladzina yuqimuna as-salat. Sifat mereka orang mukmin sebenar-benar iman, senantiasa mendirikan salat. Bukan laksanakan salat, mendirikan salat. Artinya menjaga salatnya baik-baik. Bagaimana dia mengutamakan, menghargai dunianya, berjualannya di dunia. Kalau begitu datang waktu salat, dia tinggalkan segala-galanya. Tidak ada yang lebih penting daripada salat. Tidak ada yang lebih utama daripada salat. Kalau sudah waktunya dan saatnya. Dan salat yang terbaik, yang senantiasa dapat waktu, tidak ditunda-tunda. Jangan kita orang yang suka menunda salat karena alasan dunia saja. Wala hawla wala quwwata illa billah. Yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka senantiasa menginfakkan, bersedekah dari sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di sini ada sebuah rahasia. Selalu di dalam Al-Quran kalau Allah membawa cerita salat, senantiasa mengikatkan salat itu dalam nafkah dan sedekah. Saya mengambil kesimpulan, orang-orang yang suka bersedekah, ikatkan sedekahnya dalam salat. Kalau anda mampu setiap salat bersedekah, artinya dalam satu hari 5 kali bersedekah, sebagaimana ada 5 waktu, boleh saja. Karena itu luar biasa berkahnya dan manfaatnya bagi kehidupan kita. Walaupun sekecil apapun tidak masalah. Yang penting kita punya kebiasaan menjadi orang yang bersedekah setiap melaksanakan salat. Karena Allah selalu mengikatkan alladzina yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan juga di suratul Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah ikatkan salat dan infak di jalan Allah yang namanya sedekah. Sekecil apapun, sebesar apapun, jangan menghina kebaikan dan sedekah. Jangan merasa apa yang berguna sedekah saya karena kecil. Jangan seperti itu. Allah akan menerima karena Allah tidak melihat nilai sedekah kita besar atau kecil. Allah melihat keikhlasan kita saat bersedekah. Kalau anda mampu membawa 5 sifat ini yang dibawakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Sifat yang pertama, bertakwa kepada Allah. Artinya saat kita merasa kekurangan kita, diingatkan kepada Allah, bergetar hati kita. Yang kedua, saat kita membaca kalamullah, mendengar kalamullah dan senantiasa menghayati kalamullah, merasa bertambah iman kita. Senantiasa lahir dan batin memantapkan ikhtiar kita dan usaha kita dengan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, khususnya tawakal qalbu.
Yang keempat, alladzina yuqimuna shalah, senantiasa menjaga salatnya sebenar-benarnya dan mendirikan salat, khusyuknya, rukuknya, sujudnya, dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyempurnakan salatnya. Yang terakhir, senantiasa sebagian dari rezekinya dia berinfakkan atau infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun, kalau tidak dimulai tidak akan bisa terjadi. Kalau sudah membawa 5 sifat ini, ada perjanjian Allah. Yang pertama, Allah puji kita, Allah bangga terhadap kita. Ulaika humul mu'minuna haqqan, mereka adalah orang-orang mukmin yang sebenar-benar iman. Ini kata siapa? Kata Allah. Allah menjadikan Anda orang mukmin yang sebenar-benar iman. Kalau Allah bangga terhadap Anda, apa yang kamu merasa kekurangan? Tidak ada kekurangan. Ulaika humul mu'minuna haqqan, lahum darajatun 'inda rabbihim, diberikan oleh Allah derajat yang tinggi di sisinya. Naik posisi kita di derajat Allah, naik derajat kita, dinaikkan kelas, dinaikkan kemuliaan menjadi orang mulia di sisi Allah. Sungguh, kalau Anda menjadi mulia di sisi manusia, bisa bangga dan bahagia. Apalagi kalau Anda menjadi orang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahagia dunia dan akhirat. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun. Dalam menjalani 5 sifat itu, pasti sebagai manusia banyak kekurangan dan kesalahan. Jangan khawatir, Allah janji akan diampuni kekurangan dan kesalahan. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan juga artinya Anda lagi berusaha mencari dunia, mencari rezeki yang halal, tapi tetap menjalani 5 sifat itu, jangan khawatir kekurangan rezeki, karena Allah di ayat ini menjaminkan walahum maghfiratun wa rizqun karim, kami akan memberikan kepada mereka rezeki yang amat mulia. Masya Allah. Mukmin sebenar-benar iman, mulia di sisi Allah, diampuni dosa dan kesalahan, kekurangan. Bukan hanya begitu saja, urusan dunia kita pun Allah Subhanahu wa taala yang jaminkan. Rizqun karim, rezeki yang mulia, yang amat mulia, yang kita tidak. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada Anda semua, ma'asyiral muslimin, kekuatan, kemampuan lahir batin agar mampu menjalani 5 sifat itu, mengamalkan 5 sifat itu. Suratul Anfal, surah yang ke-8, ayat 2, 3, dan 4. Saya harap jemaah sekalian, Anda kalau selesai salat kembali ke rumahnya, baca lagi, buka Al-Quran, Suratul Anfal, surah yang ke-8, ayat 2, 3, dan 4. Baca berapa kali, dalami, hayati, pelajari artinya dan maknanya, dan berusaha semaksimal mungkin mewujudkan, mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar mendapatkan rahmatnya dan barakahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa ummahatil mu'minin wa alil tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ibadallah,
ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Indahnya ayat ini. Karena memang khutbah ini singkat, saya tidak sempat membahas indahnya ayat ini. Tapi insya Allah di antara ceramah-ceramah kami selama di sini, saya akan memberikan indahnya dan rahasia ayat ini yang cukup luar biasa dahsyat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil awwalin wal akhirin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin wal mursalin. Salatan daimatan ila yaumiddin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ihdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ihdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ihdina ila siratikal mustaqim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Waghfir li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa qadiyal hajat wa qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyika al-amin wa nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-'uzma أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلام سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد في الأمور يا الله. تنقو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. يا الله بركه من بنك. berilah kekuatan lahir dan batin, berikan umur yang panjang dan sihat walafiat. Ya Allah, berilah kepada kami rahmat-Mu ya Allah, kasih sayang-Mu ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah, mimpinlah kami dalam kehidupan dunia ini sampai akhirat. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, berilah kepada kami semua keselamatan dan kebahagiaan dunia akhir, dan akhiri hayat kami dalam husnul khatim. Husnul khatim. Ya Allah, jadikan negara Malaysia ini ya Allah menjadi negara yang makmur, negara yang aman, negara yang damai, negara yang sejahtera, negara yang senantiasa diridhai Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, ampunilah orang tua kami, rahmati orang tua kami, sayangi orang tua kami, muliakan orang tua kami. Ya Allah, kami tidak mampu dan tidak akan mampu memenuhi hak orang tua kami. Ya Allah, kami serahkan kepada Engkau ya Allah, ya Dzal Jalal wal Ikram, dan jadikan orang tua kami mulia di sisi-Mu ya Dzal Jalal wal Ikram, ya arhamar rahimin. Ya Allah, kuatkanlah saudara kami di negeri Palestina dan di negeri Irak, di negeri negara Libya, dan di mana-mana berada umat Islam. Ya Allah, kuatkan iman mereka, berilah kekuatan sabar ya Allah menghadapi cobaan dan musibah ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, satukanlah umat Nabi Muhammad, perbaiki keadaan umat Nabi Muhammad, berilah petunjuk dan taufik-Mu kepada umat Nabi Muhammad. Ya Allah, rahmatilah umat Nabi Muhammad. Ya Allah, bagaimana Engkau memberikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di salat Jumat ini. Ya Allah, berilah kepada kami kemuliaan sama-sama berkumpul di surga-Mu ya Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berilah kepada kami syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Dzal Jalali wal Ikram. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله،
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.